Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Bapak Ibu calon tamu Allah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini di pertemuan yang ketiga, saya akan menyampaikan beberapa kefadolan tanah haram. Yang pertama, orang yang menjumpai Ramadan di tanah haram. Man adraka Ramadan bi Mekkah fasomahu wa qama minhu ma tayassara lahu kataballahu lahu mi'ata alfi syahri Ramadan fima siwaha wa kataballahu lahu bi kulli yaumin iqraqabatin wa kulli lailatin iqraqabatin wa kulli yaumin khumlana farasin fi sabilillah wa fi kulli yaumin hasanatan wa fi kulli lailatin hasanatan. Rawahu Ibnu Majah. Jadi barang siapa yang menjumpai Ramadan di Mekah, dia puasa, dia mengerjakan sholat malam yang dia mampu, maka Allah menulis baginya menjumpai 100.000 Ramadan selain di kota Mekah. Allah juga menulis baginya setiap pagi memerdekakan budak, setiap malam memerdekakan budak, dan setiap hari dia ditulis menyerahkan kendaraan kuda di dalam sabilillah. Kemudian tidak hanya itu, Allah juga menulis di paginya mendapatkan satu kebaikan dan di malamnya juga mendapatkan satu kebaikan. Ini sangat pol sekali. Sehingga berdoa kalau punya rezeki lebih ya dikumpulkan lalu mengikuti paket umroh di bulan Ramadan. Silahkan dipersungguh. Kefadhilan yang kedua, di Mekah Madinah adalah kota yang layak dikunjungi oleh manusia. Jadi Bapak Ibu meniatkan menyisihkan hartanya untuk datang ke kota Mekah dan Madinah, ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ini sangat cocok sekali. Karena di dalam hadis Rawahul Bukhari, la tusaddu rihalu illa salati masajid al Masjidil Haram wa masjidi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil Aqsa. Rawahu Bukhari. Jadi tidak pantas disangatkan kendaraan kecuali disangatkan menuju 3 masjid. Jadi kalau punya uang, yang paling cocok kita sisihkan untuk perjalanan itu menuju 3 masjid ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Masjid yang dulu Nabi Muhammad tinggal di situ selama 13 tahun. Kemudian masjidnya Rasulullah yang ada di Madinah, Masjid Nabawi. Lalu yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, masjid yang ada di Palestina. Masjid yang ada di Palestina, yaitu dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat kejadian Isra Mi'raj, Nabi pernah dijalankan dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa ini. Kemudian Nabi sholat bersama beberapa nabi. Kemudian Nabi diangkat ke atas, diajak ke langit ke-7 oleh malaikat Jibril dengan mengendarai
Buraq itu. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan masjid yang ada di Mekah, Masjidil Haram. Yang ketiga, kefadolan yang ada di tanah haram adalah sholat yang dikerjakan di Masjid Nabawi dan yang dikerjakan di masjid yang ada di Mekah, Masjidil Haram. Sholatu fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi ma siwaha illa al masjidil haram wa sholatu fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwahu, rawahu Ibnu Majah. Jadi sholat di masjidku Nabi, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholatan selain Masjid Nabawi. Jadi pol sekali. Sehingga silahkan diperbanyak sholat sunnah. Jangan banyak di hotel padahal dekat dengan Masjid Nabawi. Kecuali Masjidil Haram, karena satu sholatan yang dikerjakan di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 sholatan selain Masjidil Haram. Jadi lebih pol lagi, 100.000 sholatan. Kefadolan yang keempat, bagi yang berada di Masjidil Haram akan mudah mendapatkan rahmat dari Allah. Innallaha yunzilu fi kulli yaumin wa lailatin isrina wa mi'ata rahmah yanzilu ala hadal bait situna lit taifin wa arba'una lil musallin wa isruna lin nadirin. Jadi setiap sehari semalam Allah menurunkan 120 rahmat pada Baitullah ini, yang mana rinciannya 60 rahmat untuk orang yang tawaf, apakah itu tawaf umroh, tawaf wada, tawaf kudum, tawaf sunnah. Jadi Bapak Ibu jalan gitu ya, tawaf yang diawali dari Hajar Aswad ya, diawali di Hajar Aswad, kemudian memutarin Baitullah sampai yang ketujuh, kemudian diakhiri dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, itu mendapatkan 60 rahmat. Kemudian sholat yang dikerjakan di Masjidil Haram ini mendapatkan 40 rahmat. Jadi 40 rahmat. Kemudian sholat yang dikerjakan di Hijr Ismail di samping 40 rahmat, sama halnya sholat di dalam Ka'bah. Kemudian yang 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Jadi mungkin habis tawaf capek, terus duduk sambil doa Allahumma zid baitaka hadza tasrifan wa ta'ziman, sambil melihat Ka'bah itu loh, mendapatkan 20 rahmat. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu nanti kalau di sana. Kemudian kefadolan yang kelima, bagi seseorang yang mengunjungi kota Madinah lalu datang ke Masjid Nabawi, kemudian mencari tempat di mana antara mimbar dan rumahnya Nabi. Nah, ini bagaikan berada di kebun surga. Jadi ma baina baiti wa minbari raudhatan min riyadil jannah wa minbari ala khaudi, rawahu Bukhari. Jadi sebuah tempat yang berada antara mimbar dan rumahku adalah sebuah kebun dari beberapa kebun surga. Nah, adapun telagaku ada di bawahnya mimbarku. Nah, ini semua memang gaib. Nah, sehingga apabila Bapak Ibu sudah berada di Madinah, bersungguh untuk mencari
kesempatan datang ke Raudhah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Bapak Ibu nanti ketika di Madinah bisa punya kesempatan itu. Yang keenam, kefadolan Masjid Quba. Man kharaja hatta ya'tiya hadal masjid ai Masjid Quba fasola fihi kana lahu adalah umrah. Rawahu An-Nasa'i. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya, ya kalau mama kita tinggal di Madinah, keluar dari hotel, kemudian dia datang ke masjid ini, Masjid Quba, lalu dia sholat, maka baginya mendapatkan pahala membandingi umroh. Sangat pol sekali Bapak Ibu semua. Maka saya berdoa kepada Allah agar kita semua, terutama yang menyaksikan video ini, bisa mendapatkan rezeki yang banyak sehingga bisa datang ke tanah haram. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di samping orang yang umroh mendapatkan pahala seperti yang saya terangkan kemarin di pertemuan yang kedua, lalu di dalam kita menjumpai tempat-tempat di tanah haram kita juga mendapatkan pahala. Di saat kita manasik umroh, melaksanakan item-item ritual umroh, ini juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Di dalam hadis Tirmidzi diterangkan, orang yang tawaf di Baitullah seperti pahala memerdekakan satu orang budak dari keturunan Bani Ismail. Rawahu Tirmidzi. Jadi tawaf di Baitullah, ya tawaf. Kita tawaf 7 putaran dan diakhiri sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim itu sama halnya memerdekakan satu orang budak dari keturunan Bani Ismail. Kemudian yang kedua, setiap kali orang yang tawaf melangkah, kaki satu diletakkan ke bumi dan kaki satunya diangkat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan baginya ditulis satu kebaikan. Nah, ini kan sangat pol sekali. Lalu yang ketiga, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Jadi sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf, seperti memerdekakan satu budak dari keturunan Bani Ismail. Keturunan sama Bani itu sama. Kemudian yang keempat, tawaf sebanyak 50 paket. Yang dikatakan 50 paket itu 7 kali putaran diakhiri di belakang makam Ibrahim, itu dihitung 1. Nah, ini kali 50. Apakah itu tawaf sunnah, tawaf qudum, tawaf umroh, mungkin kalau haji ya tawaf haji, tawaf sunnah, semua dihitung 50 set. Sama halnya dia baru dilahirkan oleh ibunya. Ini kan sangat pol sekali. Dosanya bersih total. Ini untuk mengenai tawaf. Kemudian untuk sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah mendapatkan pahala seperti memerdekakan 70 orang budak. Hadis riwayat atau Broni. Jadi sama halnya memerdekakan 70 orang budak. Lalu tahallul. Setiap orang yang tahallul mencukur rambut, ya, setiap satu rambutnya mendapat satu kebaikan dan dihapus satu kesalahan. Hadis riwayat atau Broni. Lalu yang cukur gundul, nah, di kitab Shaum itu kan diterangkan, bagi yang cukur gundul
mendapatkan ampunan dari Nabi, mendapatkan doa ampunan dari Nabi sebanyak 3 kali. Nah, ini sangat pol sekali, sehingga dipersungguh nanti di sana. Kemudian yang keempat, kefadolan apabila kita diberi kesempatan bisa mengusap atau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu di sini. Jadi bagi yang mengusap Hajar Aswad dan rukun Yaman, ini Hajar Aswad, ini rukun Yaman, ini dihapus kesalahannya oleh Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Mencium Hajar Aswad sama halnya mencium tangan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau di kitab Shaum itu di halaman 51. Hajar Aswad ini nanti akan diberi izin oleh Allah untuk berkata dan akan diberi kesempatan untuk mensyafaati. Dia menyaksikan orang-orang yang mengusap dan mengecup Hajar Aswad dan mensyafaati bagi orang yang mengusap dan mengecup Hajar Aswad. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Bapak Ibu, insya Allah itu apa yang bisa kita sampaikan. Semoga kita semua diberi kesempatan bisa datang ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umrah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.